Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Darul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun? Alhamdulillah saya Pak. Sehat ya? Sehat, agak batuk sedikit. Gak batuk dikit. Sudah siap pendampingan, Bu Darul? Siap Pak. Siap ya. Sesuai yang kita rencanakan kemarin, kita sepakati bahwa hari ini tanggal 26 Oktober tahun 2022, harinya Rabu, kita sepakat untuk ketemu melakukan pendampingan individu yang ketiga. Ini fokus pendampingannya mengenai refleksi hasil survei 360 derajat itu, dan juga penilaian sendiri tentang kompetensi Bu Darul sebagai guru kedua. Yang kedua adalah rencana penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah ini, dan yang ketiga adalah penerapan bagja, rapat bagja yang ada di sekolah ini. Baik, untuk memastikan bahwa di dalam pendampingan individu yang kedua kemarin ada umpan balik baru dari kepala sekolah, dari teman jawab, dari siswa. Ini apakah sudah di-entry di dalam LMS? Sudah semua. Sudah semuanya ya. Jumlahnya kepala sekolah 1, teman jawab 5, guru majalah guru, kemudian siswa 5. Sudah semua, tidak ada masalah. Untuk selanjutnya, setelah pendampingan individu yang kedua, ini kan ada jeda waktu. Apa yang dilakukan Bu Darul selama ini? Pak, setelah pendampingan dua kemarin, saya mencoba merefleksikan diri saya sendiri, kekurangan saya apa, sehingga bisa memperbaikinya untuk pendampingan selanjutnya. Merefleksi dan juga ada pembelajaran daring bersama Bu Fasil. Apakah ada kesulitan-kesulitan di situ? Selama ini mungkin itu ya Pak, dalam penerapannya tentang ST mungkin agak sedikit keterkendala sedikit. Ada kendala mengenai fase ya, fase sosial emosional. Untuk capaian selama ini pasca PI yang kedua yang dicapai di sekolahnya, selama ini yang dicapai yaitu pembelajarannya sudah berpusat pada siswa, mulai sedikit-sedikit sepertinya sekarang. sudah nampak. Yang mulainya dulu anak takut kepada guru, terus ada image guru galak. Sekarang anak sudah terbiasa dan termotivasi untuk pergi sekolah sendiri tanpa terpaksa jadi guru. Jadi perasaan anak sudah senang di sekolah, merasa aman, nyaman, guru dianggap sebagai orang tuanya dan juga sebagai teman bermain, teman belajar gitu ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali capaiannya dicapai oleh Bu Darul. Nah ini untuk fokus mengenai yang pertama, hasil umpan balik dari penilaian diri sendiri dari JGP dan juga kepala sekolah, kemudian ada teman sejawat dan juga siswa. Ini menurut analisis saya, yang pertama adalah dari diri sendiri Bu Darul selaku JGP. Kompetensi yang pertama menunjukkan praktek pengembangan diri didasari kesadaran dan kemauan diri. Ini pada dasarnya Bu Darul menilai dirinya sendiri sudah baik, sudah sangat baik. Namun masih ada yang perlu ditingkatkan, yaitu mengenai untuk mencatat kelebihan dan kekurangannya Bu Darul di dalam melaksanakan pembelajaran. Ini mohon untuk
dijelaskan apakah tidak pernah membuat catatan atau gimana Bu? Ya, selama ini selama itu saya membuat catatan kecil ya, tentang perkembangan murid saya, kekurangan saya dalam memberi pembelajaran selama ini. Jadi sedikit demi sedikit saya bisa mengontrol kelebihan dan kekurangan murid saya. Sudah membuat Bu ya? Sudah membuat. Jadi nanti ini juga penilaiannya sering dilakukan, cuma konsistensinya ya Bu. Ya. Supaya bisa ditingkat lagi agar bisa menjadi konsisten di dalam melakukan pencatatan mengenai kelebihan dan kekurangannya Bu Darul. Kemudian yang kedua, Bu Darul apakah tidak pernah ataukah sering untuk mengajak teman sejawat bersama-sama melihat ketika Bu Darul praktek mengajar di kelas? Kenapa? Pernah. Jarang atau sering dilakukan? Ya, sering, karena sering juga tidak begitu sering, tapi jarang juga tidak. Oh, gitu. Biasanya ya mungkin 1 bulan 3 kali. Nah ini supaya bisa diterapkan setelah ini, saya ngasale mau kira-kira baru mulai dilakukan, ya dikatakan sering, ya sering atau tidak tadi, untuk bisa menjadi konsisten di jadwal, misalnya tak 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali mengajak teman sekolah untuk melihat Bu Darul bagaimana pelaksanaan pembelajaran kelas. Ini juga ada baiknya Bu, untuk melihat kelebihan dan kekurangannya Bu Darul ke depannya agar bisa menjadi lebih baik. Itu mengenai penilaian diri sendiri. Kemudian kompetensi selanjutnya adalah mengembangkan kompetensi warga sekolah. Ini sudah cukup baik, cuma ada yang perlu ditingkatkan mengenai ini, mengajak rekan sejawat guru untuk mengikuti pelatihan atau program pengembangan diri. Apakah Bu Darul juga pernah mengajak atau bahkan tidak pernah atau gimana? Selalu Pak. Malah selalu. Selalu saya ajak untuk ikut pelatihan baik secara daring maupun luring. Itu teman-teman selalu saya motivasi. Terus responnya gimana? Positif Pak. Mereka welcome dengan apa yang saya berikan informasi tersebut. Bisa mengikuti jejak Bu Darul? Insya Allah. Terima kasih. Berarti ini tinggal konsistensinya saja. Ini berarti sudah sesuai dengan penilaian Bu Darul. Kemudian kompetensi selanjutnya adalah meningkatkan organisasi profesi dalam kepemimpinan sekolah. Di sini semuanya sudah baik. Bu Darul melakukan kegiatan KKG, bahkan sekaligus menjadi pengurus KKG juga. Tidak masalah kalau bisa dipertahankan dan ditingkatkan kegiatan ini. Untuk kompetensi selanjutnya adalah menunjukkan kematangan moral, emosional, spiritual. Ini yang sesuai dengan kode etik. Bu Darul menilai dirinya sudah sangat baik, cuma hanya konsistensinya saja ya. Itu mengenai bekerja sama dengan baik dengan rekan sejawat tanpa melihat agama, ras, suku, status atau bentuk fisiknya. Ini tinggal konsistensinya saja, pembiasaan masalah. Baik, untuk kompetensi yang selanjutnya adalah mengenai memimpin pembelajaran. Ini mestinya ranah dari kepala sekolah. Namun alangkah tidak mengurangi rasa hormat apabila kita punya ide-ide dalam hal memimpin pembelajaran yang perlu disampaikan kepada guru atau kepala sekolah yang ide-ide yang baik untuk dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah. Ini yang perlu ditingkatkan betul.
Saya membuka ruang diskusi dan pendapat bagi murid-murid saya. Ini apakah belum pernah dilakukan atau sering atau gimana? Untuk Ruang diskusi. ya, untuk yang kelas tinggi mungkin sudah ya Pak. Kalau di kelas rendah mungkin baru taraf belajar. Tapi kalau sudah kelas 4, 5, 6 mereka sudah mulai diajak untuk berdiskusi tentang pembuatan laporan karya ilmiah walaupun bisa dengan itu sudah dimulai. Sini mengajar kelas 1 ya? Saya di kelas 1 itu lama. Kelas 1 memang agak sulit ini Ya. Cuman itu hanya dasar-dasar Iya. penanaman bekal. Jadi dasar-dasarnya anak untuk diskusi kelompok itu untuk beda kalau dia kelas besar. Baik Bu Darul, untuk saya adalah perencanaan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Ini sudah konsistensinya sudah luar biasa, sudah baik semuanya. Tentang kompetensi refleksi, perbaikan proses belajar ini juga sudah baik semuanya. Untuk kompetensi selanjutnya Bu Darul dalam penilaian diri selaku CGP yaitu melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar. Ini masih perlu ada yang ditingkatkan, yaitu mengenai ini. Saya melibatkan orang tua dalam mengevaluasi dalam pendampingan atau mendampingi anak belajar. Itu gimana? Menurut Bu Darul apa kemarin itu kebetulan Pak di sini ditunjuk sebagai wakil untuk apa itu lomba siswa berprestasi dalam bidang menulis cerpen. Nah itu kami melibatkan orang tua untuk pembelajarannya. Kami minta bantuannya. Kebetulan di situ orang tuanya pandai dalam membuat cerpen. Bisa ya, membantu dalam membuat naskah dan skenario itu. Dan alhamdulillah itu membuahkan hasil. Kemarin dapat juara 3. Alhamdulillah, berarti memang sudah dilaksanakan ya, mengajak wali murid atau orang tua sebagai sumber belajar. Yang lainnya apa ada lagi? Ada, tapi di bidang non akademik Pak. Kebetulan di sini ada anak yang bisa renang. Nah itu kan partisipasi dari orang tua untuk memberikan les standar di luar Pak. Orang tuanya mau mengantar anaknya, mau membina anaknya sendiri di les privat itu. Kemarin juga bisa lolos ke tingkat kabupaten. Ekskulnya renang. Luar biasa, ini coba membantu sekali. Gurunya bisa renang enggak ya? Kalau Pak gurunya bisa. Yang Bu Darulnya kayak batu Pak. Nah ini untuk saran saya hanya usul, kemungkinan ada baiknya. Di sini kan lingkungan pembuat ada membuat ukir-ukiran juga banyak. Itu sebagai guru melibatkan orang tua sebagai sumber belajar. Di situ nanti anak-anak bisa di kunjungan ke tempat itu orang tua yang punya usaha itu. Di situ bisa belajar bagaimana cara membuat ukiran, tali yang baik, membuat pola-pola, penerapan dalam kurikulum merdeka, di mana ada P5-nya bisa diaplikasi ini misalnya yang sederhana saja ya, tidak mengenai proyek program penguatan pelajar Pancasila. Jadi itu mungkin bisa dilaksanakan dengan melibatkan. Baik, ini sudah konsistensinya saja ya. Mungkin belum terjadwal. Nah ini baru kadang-kadang nggak butuh. Nah tidak ya tidak dianu lah, ini tinggal konsistensinya. Untuk kompetensi yang terakhir untuk penilaian diri sendiri lalu yaitu memimpin manajemen sekolah. Di sini mestinya itu juga ranah kepala sekolah yang
lagi di sini Bu Daru sudah menilai dirinya sudah bisa memimpin, terutama adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kemudian untuk memimpin pengelola program ini juga sudah dinilai sangat baik. Walaupun ini adalah yang membuat program, maksudnya guru bersama kepala sekolah dan juga dengan orang tua murid yang dilibatkan. Nah, baik Bu Darul, secara keseluruhan penilaian diri atas dirinya sendiri, beban umpan balik untuk Bu Darul selaku CGP ini sudah sangat baik. Namun ada beberapa hal tadi yang disebutkan yang perlu ditingkatkan. Tinggal konsistensinya saja Bu Darul. Baik, untuk selanjutnya adalah lembar umpan balik dari kepala sekolah. Ini Ibu kepala sekolah memberikan umpan balik mengenai kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Ini sudah konsistensinya sudah hampir semuanya. Tinggal ada ini yang perlu ditingkatkan. CGP membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktek mengajar berdasarkan catatan atau masukan dari rekan sejawat. Ini kepala sekolah dan juga murid ini gimana? Masih ada kekurangan menurut Darul gimana? Kemarin Pak itu kebetulan ada jadwal observasi dari kepala sekolah tentang pembelajaran di kelas saya itu entah itu karena grogi atau apa ya Pak, itu tujuan pembelajaran saya lupa saya sampaikan Pak. Jadi dari ibu kepala sekolah memberikan masukan bahwa tujuan pembelajaran itu harus disampaikan oleh guru. Baik, mungkin lupa, tapi dalam aktivitasnya sudah tertulis ya. Cuma dalam penyampaian materinya lupa menyampaikan pada bagian ini tujuan pembelajaran kita bla 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 tidak. Nah ini ya sebagai pembelajaran saja. Untuk selanjutnya besok akan bisa dilaksanakan, kekurangannya itu akan menjadi lebih baik lagi. Untuk kompetensinya ini yang kedua, B, mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid. Ini sudah konsistensinya sudah ada, cuma ada yang sering terlihat, ada yang mulai terlihat. Ini yang perlu ditingkatkan menurut Bu Darul. Ini CGP membantu rekan sejawat untuk menemukan strategi pengembangan kompetensi diri berdasarkan kebutuhan belajar. Ini hal apa yang perlu dilakukan? Untuk meningkatkan pembelajaran rekan sejawat kemarin saya bagi-bagi ilmu Pak, terus saya ajak juga untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga mereka memiliki pengalaman yang lebih untuk meningkatkan cara pembelajaran di kelas masing-masing. Bisa berkolaborasi, ya, saling mengingatkan, kemudian kekurangannya apa, kita saling berbagi praktek baik, apa yang dilakukan Bu Darul bisa ditularkan kepada teman sejawat. Ini dalam komunitas profesi, ini masih ada peran CGP aktif mengambil peran dalam organisasi atau komunitas. Ini juga masih perlu ditingkatkan. Hanya bisa menjadi konsistensinya saja. Nah, kemudian menunjukkan kematangan moral, emosional, spiritual. Ini sudah penilaian dari beberapa sekolah, sudah konsistensi, sudah dilaksanakan, sudah nampak, seringkali nampak. Ini sudah sangat bagus, luar biasa untuk memimpin pembelajaran. Kompetensi ini juga sudah baik dari penilaian kepala sekolah, semuanya sudah konsisten, sudah rutin, tampak terlihat. Kemudian memimpin perencanaan pelaksanaan pembelajaran ini sudah sangat baik, sudah terlihat semuanya, dan kompetensi pengelolaan program ini semuanya. Jadi
Ibu kepala sekolah secara keseluruhan memberikan umpan balik kepada Bu Darul. Menurut analisis saya, Bu Darul sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selaku CGP. Ini pemberian umpan balik kepala sekolah sudah sangat baik sekali. Nah, kemudian yang ketiga yaitu lembar umpan balik dari rekan sejawat. Ini ada 5 yang mewakili. Jumlah guru di sini ada berapa? 8, berarti hanya diambil 5 saja. Secara keseluruhan analisis saya mengenai lembar umpan balik dari teman sejawat Bu Darul sudah bagus, sangat baik sekali. Ini hanya saja ada yang perlu ditingkatkan mengenai ini tadi tentang pencatatan kelebihan dan kekurangan ini memang belum dilakukan secara konsentrasi. Kemudian meminta rekan sejawat untuk memberikan masukan setelah melihat praktek mengajar. Apakah juga pernah atau tidak pernah atau sering dilakukan hal ini? Sering Pak, mungkin dikatakan sering juga tidak begitu sering ya Pak, tapi kurang konsisten tadi. Misalnya 1 bulan kira-kira 3 kali atau 4 kali itu bisa diobservasi di kelas kami secara bergantian. Jadi kalau ya belum terjadwal ya. Kalau ini besok untuk lebih baiknya ada terjadwal, jadi konsistensinya keajikannya untuk ini melihat bisa 11 kali atau 12 kali. Kemudian ada masukan-masukan untuk perbaikan Bu Darul dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian untuk kompetensi selanjutnya adalah mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid. Ini adalah fasilitating, coaching, atau mentoring. Ini semuanya baik. Ada satu yang perlu ditingkatkan, yaitu Bu Darul satu CGP mengajak rekan sejawat untuk mengikuti latihan atau program pengembangan dirinya. Ini kok iso ada penilaian yang masih kurang, ini apakah tidak pernah diajak? Iya, sering diajak sih Pak, cuman kadang ada waktu yang berbenturan dengan kegiatan para bapak ibu guru, jadi belum bisa mengikuti. Ada juga yang sudah mengikuti gitu Pak, jadi belum secara maksimal seluruh guru bisa mengikuti pelajaran tersebut. Belum semuanya. Iya. Berarti ini pas yang mengisi lembar umpan balik itu mungkin yang tidak bisa ikut itu. Mungkin. Ini kan dinilai. Iya. Ini materi apa. Mungkin besok lain kali bisa diingatkan untuk mengikuti pelatihan atau program yang ada kaitannya tentang pengembangan diri profesi guru. Iya. Selanjutnya adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi. Ini semuanya sudah menilai baik. Mungkin teman-teman sini sudah aktif dalam KKG, juga di dalam komunitas belajar di tingkat sekolah maupun di tingkat dapil, bahkan di tingkat kecamatan ini juga ada, bisa ke kecamatan Mbak Alit. Kemudian yang kompetensi selanjutnya menunjukkan kematangan moral, emosi dan spiritual, berperilaku sesuai dengan kode etik. Ini juga sudah sangat baik sekali dan konsisten. Hanya saja ada yang perlu ditingkatkan tentang ini. CGP menggunakan hukuman dan imbalan untuk mendorong murid berperilaku positif. Apakah pernah Bu Darul melakukan hal ini agar siswa itu berperilaku positif, memberikan reward atau hadiah atau sebangsa imbalan? Ini gimana Bu penjelasannya? Sebenarnya kalau untuk hukuman itu sekarang sudah tidak zamannya lagi ya Pak, karena kan anak-anak kalau dihukum itu malah tidak jerah, tapi malah tumbuh lagi ingin melaksanakan lagi. Tapi
yang saya tekankan di sini adalah reward masih kami berikan Pak. Soalnya untuk anak kecil kalau memotivasi tanpa ada reward atau hadiah mungkin anak itu tidak termotivasi Pak. Jadi kurang termotivasi gitu. Jadi kalau saya di kelas kecil itu biasanya yang bisa menyelesaikan baca buku satu buku itu nanti saya beri tersendiri gitu Pak. Nah ini sharing-sharing saja kalau saya memang di dalam pembelajaran pemberian hukuman kepada seseorang memang sekarang sudah tidak. Karena apa? Kita bisa menciptakan kesadaran diri di dalam diri seorang anak untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini tanpa ada perasaan tekanan dari orang lain. Itu saran saya. Kemudian untuk reward yang telah diberikan Bu Darul ini sebaiknya kalau bisa kita menanamkan siswa agar bagaimana tanpa ribet dia juga tumbuh untuk memajukan dirinya lebih tidak ketergantungan. Seandainya nanti tidak ada ribetnya itu nanti semua bisa malas malah dia ibu tidak ada itu hanya masukan saya. Jadi bagaimana Bu Darul nanti bisa melaksanakan itu tanpa ada ribet, tanpa hukuman, tapi berjalan baik sesuai dengan nilai tumbuh dari diri seorang siswa, belajar nyaman, senang di sekolah itu kita mentransfer ilmu kepada siswa itu lebih sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kebutuhannya. Pembelajaran yang berdiferensiasi tadi itu luar biasa bisa dilakukan. Baik Bu Darul, itu dari penilaian teman sejawat yang bisa saya sampaikan tentang analisis kami. Kemudian ini masih ada mengenai memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini juga masih ada yang perlu ditingkatkan. Ini mengenai ini. CGP mengajak rekan sejawat melalui refleksi terkait perbaikan kualitas praktek pembelajaran. Ini perlu ditingkatkan, bisa konsistensinya. Mungkin dari teman sejawat itu tidak pernah ada refleksi tentang sharing-sharing itu bagaimana? Ada Pak. Itu kami selalu melaksanakan refleksi walaupun tanpa ada jadwal ya Pak. Mungkin belum berjadwal. Itu kami selalu dalam satu ruangan itu selalu sharing-sharing, misalnya kekurangan kami apa atau kami perlu bantuan apa, itu dari teman sejawat selalu berkolaborasi. Ya. Namun ini juga konsistensinya mungkin yang kurang gitu. Baik, untuk selanjutnya itu kompetensi memimpin manajemen sekolah. Ini sudah sangat tampak, sudah konsisten. Mungkin kelihatan teman sejawat itu baru sudah bisa menjadi pemimpin pembelajaran sekolah ini. Kemudian yang terakhir adalah mengelola program. Pasti yang mengelola program untuk kepala sekolah. Cuman ini penilaiannya sudah sangat baik yang diberikan kepada dari selaku CGP. Untuk selanjutnya lembaran balik dari siswa. Ini ada jumlah siswa berapa Bu sini? 13. Yang kelas 1 13. Kelas 1 13 menurut Bu Darul. Dari 13 itu 5 yang mewakili mengisi ini. Ini saya lihat anak kelas 1 yang di kampung Bu Darul ini sudah luar biasa memberikan penilaian umpan balik yang diberikan sudah sangat baik sekali semuanya, tidak ada kurangnya. Berarti Bu Darul ini sudah sesuai pengajarannya, anak dalam rasa senang, nyaman, aman. Juga pembelajarannya mungkin dianggap sebagai orang tua, panutan. Ini semuanya sudah tidak ada yang kurang. Namun ini
juga perlu dipertahankan hal-hal yang baik semacam itu, karena outputnya tujuan kita adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah ini utamanya, dan di kelas yang diambil lebih baru pada khususnya. Baik, untuk yang fokus pendampingan yang kedua mengenai rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, apakah Budar sudah melaksanakan hal ini di sekolah ini? Sudah. Dipraktekkan? Ya. Salah satunya itu di kelas saya, terutama yang saya budayakan terlebih dahulu, itu setiap pagi anak sebelum pembelajaran saya ajak untuk mengisi papan emoji, Pak. Papan emoji. Ya, papan emoji itu mengenal perasaan dia mulai dari rumah sampai sekolah. Dimana anak kan biasanya dari rumah ada yang sedih atau senang atau tadi menangis, nah itu nanti setiap anak menempelkan di papan emoji masing-masing papan emoji. Ya. Jadi sudah direncanakan dan bahkan sudah dilaksanakan. Ya. Baik, ini seperti apa nih perencanaannya yang telah dibuat? Itu Pak, tadi sebelum pembelajaran kan nanti anak-anak saya tanya, saya sudah membuat papannya, saya sudah membuat nama-namanya anak, terus di situ ada tempelan emojinya, satu persatu nanti anaknya menempel namanya di papan yang mana. Misalnya saya tadi senang tuh ke sekolah, terus namanya nanti dipakai terus gini, terus kemudian nanti setelah selesai pembelajaran saya merefleksi anak-anak seperti itu. Selama 1 hari pembelajaran itu anak-anak perasaannya bagaimana, senang untuk guru atau merasa tertekan atau sedih. Nanti anak-anak juga maju Pak, satu persatu mengisi papan emoji. Mengisi papan emoji. Ya. Harapannya apa? Harapannya ke depan itu anak-anak itu tadi Pak bisa menyatu dengan saya. Jadi saya ini sebagai orang tua dan dia tidak takut dengan saya, mengikuti pembelajaran saya tanpa ada paksaan. Ya, dia senang, menyenangkan, aman dan nyaman. Ada tantangannya? Pasti ada Pak. Apa tantangannya yang tampak? Tantangannya ya itu Pak, anak yang biasanya agak usil ya Pak, itu papan emoji itu selalu diuklik jadi tidak bagus lagi, terus nanti buat lagi ya, itu tantangannya seperti itu. Namanya juga anak kecil juga suka seperti itu. Kelas 1. Iya. Baik, sudah luar biasa bisa menawarkan KSE pembelajaran di sekolah ini perlu kelas 1 dan mungkin bisa berdampak kelas-kelas yang lain. Yang ketiga mengenai keteladanan tahapan bagja, bagaimana Budar dalam pelaksanaan? Untuk kerja ini kami mulai berusaha ya Pak, karena visi misi ini kan tidak begitu langsung harus beralih seperti membalik telapak tangan ya Pak. Itu kami juga harus sedikit demi sedikit mulai memberikan pengertian ataupun memberikan apa ya namanya, bagaimana bisa tahapan kerja ini bisa terlaksana di sekolah kami gitu. Bisa terlaksana Ya. dan memperoleh hasil. Ya. Dari ini setelah adanya Prakasa Pembelaan mengenai visi guru penggerak ini yang diinginkan Budar itu seperti apa? Ya, kedepannya sih sekolah kami menginginkan yang pertama murid beriman dan bertakwa ya Pak, itu yang pertama. Kemudian memiliki akhlak yang mulia. Kemudian ingin kemajuan iptek di bidang iptek, anak-anak kami tidak gaptek gitu Pak. Ya, karena sesuai perkembangan zaman Pak, semua ini memerlukan teknologi ya Pak. Karena ini juga selima sudah dimulai adanya AMPK, jadi anak-anak harus mau tidak mau kan harus kenal yang namanya teknologi. Ya.
apa ada yang perlu diperbaiki? Ya mungkin dari sarana prasarana kami mungkin ada yang diperbaiki lagi, mungkin belum begitu menunjang secara maksimal ya Pak, karena di kami ada beberapa alat yang mungkin agak rusak, jadi belum maksimal bisa digunakan secara maksimal. Maksimal Iya. ya, perlu diperbaiki. Iya. Baik, pada pertemuan di pagi sampai siang ini kita tadi sudah kita bahas tentang masalah tiga fokus itu. Kalau mungkin dapat disimpulkan, kesimpulan apa yang bisa diambil dahulu dalam pertemuan selama mulai dari pagi sampai siang? Pada pendampingan yang ketiga ini ya Pak, dari pagi sampai siang ini saya bisa menyimpulkan yang pertama, saya bisa tambah mengerti tentang apa itu pembelajaran sosial emosional di sekolah kami dan bagaimana kami menerapkannya untuk kedepannya bisa menerapkan kepada teman-teman kami di sekolah. Kemudian tahapan kerja juga kami mulai sedikit demi sedikit ingin melaksanakannya di sekolah kami. Bisa ditularkan. Ya, baik Bu Darul, ini pendampingan yang juga apabila nanti ada kekurangannya kita lanjutkan lagi di TI 4 ya, kita rencanakan nanti minggu depan mungkin kalau ada masalah-masalah yang kita bicarakan, sharing atau masukan-masukan apa yang perlu saya berikan pada Bu Darul untuk mencapai kesuksesan dalam mengikuti pendidikan di Bergerak. Dan juga saran saya, jaga kesehatan Bu Darul dalam mengikuti pendidikan di Bergerak ini sudah berjalan 2/3, ya. Tinggal sepertiganya ini. Tetap semangat. Daring nanti jam 1:04 jam mulai lagi. Oke. Dan juga nanti yang perlu dipersiapkan yaitu dalam pembuatan RPP yang pembelajaran berdifferensiasi dan juga sosial emosionalnya persiapan itu di TI 4 nanti saya akan observasi pembelajaran. Kemudian besok hari Sabtu jangan lupa untuk mengikuti lokakarya yang 3 jam dimulai 7:30 atau baru bisa datang ke sana mengikuti kegiatannya dan juga membawa kebutuhan. Itu dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita adakan kesepakatan lagi karena tidak pas ada waktu, saya juga ada waktu kita ketemu seperti ini lagi. Ya. Tapi nanti di PI 4 kita pengamatan pembelajaran. Terima kasih. Apabila ada kekurangannya, saya selaku PP dalam mendampingi pembelajaran sama PP di PI 3 ini, saya mohon maaf ya kesalahannya. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.